الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي باركنا في شهر شوال المجيد المفضل بتحف النعم والفوائد والذي أكرمنا بتوحيده وجعلنا من خير عبيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Untuk yang puji serta syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Seiring segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini di tanggal 1 Syawal ini kita masih bisa melaksanakan satu kegiatan kita, finishing daripada ibadah kita di bulan suci Ramadan, yaitu melaksanakan sholat sunnah pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita baik yang fardu maupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Rasul, umat yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib berwasiat khususnya untuk sendiri umumnya bagi kita sekalian selaku hamba Allah umat Rasulullah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum la'allakum turhamun. Senantiasa bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan takwa kita mendapatkan ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Momen Idul Fitri adalah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Momen tersebut adalah momen bagaimana kita kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah yang Allah berikan kepada kita. Madrasah Ramadan menjadikan kita hamba Allah yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tema pada hari ini menjadikan Idul Fitri sebagai momen membenahi diri kita kepada Allah agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ramadan menjadikan kita hamba yang lebih dekat kepada Allah. Di luar Ramadan mungkin kegiatan ibadah kita bisa biasa saja, akan tetapi ketika datang Ramadan ibadah kita meningkat. Solat wajib kita tingkatkan, solat tarawih kita tingkatkan, Al-Quran yang tadinya hanya sebagai pajangan di rumah kita mulai membacanya terus menerus sampai akhir Ramadan. Pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut kita tinggalkan pada bulan Syawal ini? Tentunya tidak. Syawal artinya adalah peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita di sini beridul fitri dengan tenang dan damai, tanpa ada suara-suara dentuman bom dan lain sebagainya. Mungkin di penjuru sana di negara yang lain, saudara-saudara kita sedang berada dalam kekhawatiran. Di Masjidil Aqsa menurut berita
saudara-saudara kita di Palestina melaksanakan salat Idul Fitri ternyata dipukuli oleh polisi Israel ketika itu. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di momen yang fitri ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka semuanya, dan mudah-mudahan berikan kemenangan kepada umat Islam daripada Zionis Israel. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada momen Idul Fitri harus ada yang kita benahi. Pertama adalah bagaimana pembenahan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri artinya adalah kembali kepada fitrah, kembali menjadi suci. Pada hakikatnya yang disebut dengan fitrah adalah condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, selain di bulan Ramadan, terkadang kita sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ketika Ramadan, sholat kita pertebal. Disinilah madrasah Ramadan mendidik kita agar lebih baik lagi. Ketika memang selain Ramadan kita disibukkan perkara duniawiyah, terkadang kita lupa kepekaan sosial kita kepada orang-orang di sekitar kita. Di bulan Ramadan Allah ketuk hati kita agar kita senantiasa ingat dengan mereka yang berkekurangan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa nanti mengugat hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wahai hambaku, dulu aku lapar tapi engkau tidak berikan aku makan. Dulu aku sakit tapi engkau tidak berikan aku obat. Dulu aku kedinginan namun engkau tidak berikan aku pakaian." Ketika itu manusia pun bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, bagaimana mungkin engkau Rabbul Alamin, engkau ingin obat, engkau ingin pakaian, engkau ingin makanan?" Kata Allah, ketika ada saudaramu yang kekurangan, telanjang bajunya, sedang sakit, engkau menjenguknya, engkau menghampirinya, di situ aku ada. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karenanya senantiasa kita benahi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin tadinya kita kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak berzikir di bulan yang fitri ini, di hari yang fitri ini. Kemudian bagaimana berzikir kepada Allah yang baik? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terkadang lafaz zikir kita hanya untaian kalimat-kalimat. Lafaz zikir kita hanya bunyi daripada lisan kita yang kita kumandangkan, tetapi hati kita terkadang kurang peka terhadap zikir yang kita kumandangkan. Padahal Allah katakan, "Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, maka aku pun akan mengingat engkau. Washkuruni, bersyukurlah kepada aku. Wala takfurun, jangan sampai kalian ingkar, kufur kepada Allah. Artinya adalah terkadang ingatnya kita kepada Allah hanya momen-momen tertentu saja. Oleh karenanya ketika kita memang sudah beridul fitri, marilah kita hiasi hari-hari kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian setelah membenahi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita benahi? Hadirin hadirat rahimakumullah, pembenahan kita yang nyata-nyata harus kita lakukan adalah bagaimana kita membenahi hubungan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita membenahi hubungan kita kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah tua renta, disitulah letaknya orang tua kita kangen dengan diri kita. Berapa banyak orang yang hanya menyetor muka dengan Facebook,
kemudian dengan Instagram, kemudian dengan WhatsApp video call, hanya nyetor muka kepada orang tuanya. Dia lupa bahwa orang tuanya memberikan kasih sayang kepadanya, bukan hanya sekedar menyetor muka kepadanya, akan tetapi berikan belayan-belayan kasih sayang. Idul Fitri merupakan momen di mana seorang anak ingat kepada orang tuanya, seorang anak ingat dengan ibu dan bapaknya, seorang anak ingat dengan kakaknya. Oleh karenanya tradisi di Indonesia ada istilah tradisi mudik. Intinya adalah kita selalu dekat dengan kedua orang tua kita. Ironi kiranya kalau seandainya sekarang ini masih ada, apalagi tersiar kabar bahwa seorang anak membunuh ibu kandungnya dikarenakan faktor dunia maya yang tidak bisa difilter oleh anak tersebut. Berapa banyak anak membunuh orang tuanya, berapa banyak orang tua melantarkan anak. Padahal Allah menitipkan seorang hamba kepada orang tua agar dipelihara. Allah menitipkan kasih sayang orang tua kepada anaknya, imbal baliknya adalah ketika mereka sudah tua. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughuna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kalau saja ada orang yang bisa disembah selain Allah, disitulah orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kita ketika memang kita senantiasa mengurus orang tua kita yang sudah lelah, yang sudah lemas, yang banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Di situ ada ujian Allah kepada seorang anak. Berapa banyak di antara anak yang tidak lolos dari ujian Allah tersebut dengan mengatakan, biar orang tua saya ada temannya, orang tuanya dimasukkan ke panti jompo. Na'udzubillah min dzalik. Orang tersebut lupa bahwa orang tuanya tidak sampai tega masukkan anaknya ke panti asuhan. Kenapa? Dikarenakan begitu sayangnya orang tua kepada sang anak. Oleh karenanya ketika sang anak masukkan orang tuanya ke panti jompo, maka di antara tanda-tanda anak yang tidak memuliakan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika ada dosa kita kepada orang tua kita, maka Allah pun akan melihat sebagai dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang tua merupakan satu hal yang bisa menjadikan seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Ketika seseorang menghardik orang tuanya, bahkan hanya mengatakan maka Allah tidak akan ridho kepada anak tersebut. Ketika orang tua kita berada di sekeliling kita, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika orang tua kita ada di rumah kita, kita ingin sekali bekerja di kantor, berlama-lama di kantor dikarenakan di rumah saya lelah melihat daripada orang tua kita. Ketika saya di rumah, maka pikiran saya ini akan rumet. Oleh karenanya saya akan berada di kantor sebanyak-banyak waktunya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ingatlah bahwa Allah mengetahui hati seorang anak yang tidak ikhlas ketika mengasuh kedua orang tua. Ketika Allah mengetahui, maka nanti akan Allah berikan adab kepada anak tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Idul Fitri ini juga mengingatkan kita kepada orang tua kita yang telah tiada, ayah ibu kita yang telah tiada, yang mungkin Idul Fitri pada tahun lalu mereka masih ada di sekeliling kita, mereka telah tiada. Seandainya pun Allah bisa mempertemukan kita untuk membayar puluhan juta, ratusan juta, maka mungkin kita pun ingin sekali bertemu kepada mereka yang telah tiada. Namun di situ sudah tidak bisa lagi kita bertemu. Lantas bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita yang telah tiada?
sahabat Rasulullah SAW dari Bani Salamah berkata kepada Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua saya yang telah tiada? Di antara Rasulullah SAW katakan, as-salatu alaihima, doakan keduanya, wal istighfaru lahuma, senantiasa mohon ampun kepada Allah untuk mereka berdua. Tidak salah guru-guru kita mengajarkan kepada kita sejak kecil dengan kalimat rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa demikian? Dikarenakan itu bentuk lisan kita berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian setelah kita berdoa, diantaranya adalah ikramu sadiqihima, muliakan daripada teman-teman mereka. Momen Idul Fitri terkadang kita bertemu dengan sahabat ibu kita, sahabat ayah kita yang mungkin masih ada di dunia. Maka jadikanlah mereka semua seperti orang tua kita, sambung silaturahmi kepada mereka, muliakan mereka. Itu di antara cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah tiada. Kemudian wasilaturahmi allati la tusal illa bihima, silaturahmi yang mana mungkin keduanya ketika masih hidup belum menyambung. Disinilah hikmah beridul fitri, diantaranya adalah senantiasa menyambung silaturahim. Terkadang makna silaturahim kita hanya sesuatu yang sekufu, padahal laisal muwasil bil mukafi' walakinal muwasil an tasil man qata'a. Bukanlah yang disebut menyambung dengan sesuatu yang sudah sekufu atau sudah menyambung, akan tetapi yang disebut menyambung adalah menyambung sesuatu yang terputus. Jika memang ada saudara kita yang memang belum kita sambungi, ternyata putus dikarenakan memang orang tua kita telah tiada, maka momen beridul fitri adalah menyambung sesuatu yang terputus tersebut. Kemudian setelah kita beridul fitri, setelah kita senantiasa mengingat orang tua kita, marilah kita juga berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan mereka semuanya berbahagia di alam kuburnya dan kita dipertemukan kepadanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang senantiasa mendapatkan hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir, kita ingat bagaimana seorang ibu yang senantiasa mendoakan anaknya, dan ketika dia sakit hati maka Rasulullah SAW tidak mau menyolatinya. Bagaimana seorang Alqamah, ketika Alqamah tidak memperdulikan ibunya, Alqamah hanya memperdulikan istrinya. Dan ini sering terjadi ketika seorang istri merongrong suaminya, bahkan seorang istri ingin sekali diperhatikan. Jangan sampai suaminya memperhatikan ibunya, jangan sampai hatinya terpecah dengan ibunya, padahal ibunya yang pertama kali mengasihinya. Alqamah ternyata lupa dengan ibunya. Ketika itu Alqamah ternyata diambang sakaratul maut. Ketika itu antara hidup dan mati, Alqamah ternyata tidak kunjung meninggal dunia. Sahabat Rasulullah SAW lantas mengunjungi Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, Alqamah sedang sekarat ya Rasul, antara hidup dan mati. Rasul katakan, apakah Alqamah mempunyai ibu? Ya, Alqamah punya ibu ya Rasul. Sahabat pun bergegas menuju ibu daripada Alqamah. Wahai ibu, apakah engkau punya anak yang namanya Alqamah? Ibu Alqamah mengatakan, dulu saya punya anak yang namanya Alqamah, sekarang Alqamah di hati saya telah tiada. Begitu sakitnya seorang ibu, bahkan mengatakan kepada sahabat Rasul, anak saya sudah tidak ada yang namanya Alqamah.
Sahabat Rasul mengatakan, wahai ibu, Alqamah sedang sakaratul maut, berikan ridho kepadanya. Ibu Alqamah tidak mau meridhoi Alqamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mendengar daripada ungkapan seorang ibu tersebut. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghampirinya. Ada satu riwayat, ibu Alqamah menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul katakan, kenapa gerangan engkau tidak memberikan ridho kepada Alqamah? Ya Rasulullah, Alqamah lebih mentingkan istrinya ketimbang ibunya yang senantiasa menyusuinya, yang senantiasa memeliharanya sejak kecil dengan kasih sayang. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, wahai ibu, kalau seandainya engkau tidak ridho, maka saya akan bakar Alqamah. Lebih baik Alqamah dibakar dengan api dunia ketimbang Alqamah dibakar dengan api akhirat. Hati seorang ibu mana yang senantiasa tega ketika anaknya ingin dibakar di api dunia. Ketika itu ibu Alqamah mengatakan bahwa, ya Rasulullah, saya ridho kepada Alqamah putra saya. Ketika itu Alqamah meninggal dunia dalam ridho daripada ibunya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karenanya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Berapa banyak orang yang mencari surga di sana, akan tetapi lupa dengan surga yang ada di rumahnya. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai hamba Allah, hamba yang selalu ingat kepada orang tua kita, dan mudah-mudahan orang tua kita senantiasa memberikan ridho kepada kita semuanya. Mereka yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من عباده المتقين وأدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بصاحب الخلق العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله القوي المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر وأدام في نفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين، وضم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا الله يا ربنا يا كريم، pada
pada hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat ini dengan berbagai nikmat yang Engkau telah berikan kepada kami ya Allah. Engkau telah berikan badan yang utuh kepada kami ya Allah, telah berikan udara segar kepada kami ya Allah, telah berikan rizki kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu, hamba yang pandai bersyukur atas limpahan nikmat dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, begitu sedikit kami beribadah kepada-Mu ya Allah, namun keinginan kami begitu besar di hadapan-Mu ya Allah. Nyatanya kami sebenarnya malu meminta kepada-Mu dengan banyaknya permohonan kami ya Allah, namun kepada siapa lagi kami minta? Hanyalah kepada-Mu ya Allah kami meminta ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, begitu sedikit ibadah kami ya Allah, kami senantiasa seringkali lalai terhadap ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kelalaian kami dalam beribadah ya Allah. Berikanlah kami keistiqomahan dalam beribadah, dan berikanlah kami selalu petunjuk-Mu ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, terimalah solat kami, terimalah puasa kami, terimalah zakat kami ya Allah, terimalah infak sedekah kami, terimalah haji kami ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah, baik yang fardu maupun yang sunnah ya Allah. Bantulah kami membenahi diri kami yang jauh kepada-Mu ya Allah. Bantulah kami membenahi diri yang senantiasa lupa kepada-Mu ya Allah, yang senantiasa lupa dengan akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, maafkanlah kesalahan kami, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa orang yang telah mengandung kami 9 bulan lamanya ya Allah, yang air susunya senantiasa masuk ke darah kami ya Allah, yang pagi siang sore malamnya ya Allah gundah gelana dikarenakan kami sedang sakit ya Allah, yang senantiasa memikirkan kami ketika kami banyak kekurangan fisik kami ya Allah, yang senantiasa mendoakan kami di saat kami sedang tertidur ya Allah. Ya Allah, itulah ibu kami ya Allah. Seandainya ibu kami masih ada, berikanlah kesehatan kepadanya ya Allah, kekuatan kepadanya ya Allah, agar beliau bisa istiqamah dalam beribadah. Namun seandainya beliau telah Engkau panggil ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah, terimalah amal ibadahnya ya Allah, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, ampuni dosa orang yang telah mewariskan tauhid kepada kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang pagi siang sore malamnya senantiasa bekerja untuk kami ya Allah, yang mengajarkan kami untuk melaksanakan salat 5 waktu ya Allah, yang mengajarkan kami tentang falsafah hidup ya Allah, yang mengajarkan kami tentang kesabaran di dunia ini ya Allah. Itulah ayah kami ya Allah. Seandainya ayah kami masih ada, berikanlah juga kesehatan kepadanya ya Allah, agar beliau bisa dan kuat dalam beribadah kepada-Mu ya Allah. Seandainya beliau pun telah Engkau panggil ya Allah, kami berdoa untuknya ya Allah, ampuni juga dosa-dosanya ya Allah, terimalah amal ibadahnya ya Allah, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, yang paling dekat dengan kami adalah kematian. Seandainya kami meninggal dunia ya Allah, jadikanlah kematian kami kematian yang dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik di hadapan-Mu ya Allah, mati yang baik, meninggalkan sesuatu kebaikan di dunia ini ya Allah, mati yang baik, meninggalkan nama harum di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, seandainya kami telah tiada di dunia ini, jadikanlah anak keturunan kami anak keturunan yang soleh dan salihah, anak keturunan yang selalu mendoakan kami ya Allah di saat bibir kami tidak lagi bisa bermunajat kepada-Mu ya Allah, anak keturunan yang senantiasa membacakan Al-Quran untuk kami ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.